Din, Pak. apa yang lagi rame nih sekarang di medsos nih, Din? Ini nih Pak, orang kayak tumpah-tumpah Al-Quran gitu. Udah ngeri Ya sekali. parah banget ini. Di mana tuh, Din? Ini banyak ini Pak, nggak tahu di media sosial nggak jelas juga sih. Kalau nggak salah Iya. tuh di daerah Banten apa-apa. Oh ada gitu. banyak gitu. Iya. Ada. Nih gimana tuh Pak Ustadz? Yang Ceritain orang dulu, tumpah jangan Al-Quran. gimana tiba-tiba Mas Din dong. Ini dia kayak untuk meyakinkan orang lain itu dengan sumpah Al-Quran. Kalau kayak ini Pak Pugori misalnya bohong. Yang Al-Qur'annya yang diminta diinjak itu ya? Untuk sumpah ya? Iya tahu. Iya itu ada juga iya, tuh. Itu yang perempuan itu ya? Iya. salon itu ya. Usaha salon apa Iya, gitu. Iya. salon gitu. Betul. Nah itu gimana Pak Ustadz? Jadi sebenarnya kalau sumpah, tradisi sumpah di bangsa Arab ya, terutama di dalam Islam itu adalah sebenarnya untuk meyakinkan mewakilkan seseorang akan sesuatu hal. Dan sebenarnya tidak boleh terlalu banyak bersumpah. Dan bersumpah di dalam Islam itu cukup dengan kalimat demi Allah atau demi sifat-sifatnya Allah itulah. Demi Tuhan yang Maha Esa atau apa gitu loh. Biasanya kalau bahasa Arab Allahi kata dia kan. Allahi. Cukup dengan itu sebenarnya. Adapun sumpah dengan Al-Qur'an, sumpah dengan sumpah pocong atau apa itu masuk ke tradisi sih. Tidak ada di dalam ajaran Islam yang harus sumpah dengan Al-Qur'an. Kalau kita kaji lagi ternyata sumpah-sumpah Al-Qur'an semacam itu ternyata memang itu kayak simbolik gitu loh. Ya, Karena Al-Qur'an itu merupakan simbol kesucian, maka dengan jabatan, misalkan dengan jabatan yang suci ini itu kita simbolkan dengan ini. Tapi banyak orang yang sumpah dengan Al-Qur'an itu tidak dengan diinjak dong. Iya. Itu ya bisa kita katakan itu menginjak Al-Qur'an itu Pelecehan ya? jatuhnya pelecehan gitu kan. Syukur-syukur nanti tidak jatuh ke penistaan gitu kan. Semoga segeralah ini diklarifikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sependek video yang beredar itu, yaitu maksudnya sudah sumpah dengan Al-Qur'an, diinjak lagi dengan pakaian yang tidak layak juga tuh saya lihat videonya. Nah, jadi itu sih sebenarnya Pak. Sumpah-sumpah di dalam Islam itu disebut dengan al-yamin. Itu memang dia tidak ada mesti menggunakan Al-Qur'an atau apa enggak. Cukup dengan wallahi itu cukup. Nah memang menarik kalau sumpah ya, Pak Ustadz sumpah dengan Al-Quran ya. Tadi ya Pak Ustadz juga sampaikan bahwa sebenarnya sumpah itu dengan Al-Quran itu adalah simbolis. Nah yang menarik adalah ketika hampir semua pejabat-pejabat kita nih, kalau mau dilantik ya kan selalu disumpah dengan Al-Quran. Tapi kita tahu sendiri bahwa pada akhirnya dalam perkembangan mendustakan pejabat ini korupsi, ini penyimpangan. Nah itu gimana dengan sumpahnya itu Pak Ustadz? Artinya ya seperti apa? Apa itu sebenarnya hanya sebuah simbol atau gimana sebenarnya? Pada akhirnya kan oh iya cuma simbolis gitu. Padahal kan tidak kan harusnya kan? Sebenarnya di sini coba kita bahas lebih mendalam tentang sumpah di dalam Islam. Jadi dalam Islam itu sumpah itu dibagi menjadi 3. Ada satu sumpah secara lugawi saja. Tapi dia itu ketika kita langgar, dia tidak perlu kita bayar kita tidak perlu mengganti sumpah kita itu dengan membayar, dengan memberi makan orang miskin dan lain sebagainya. Ada sumpah yang pertama itu namanya sumpah lugawi saja. Biasanya itu diucapkan tidak atas konsekuensi apapun. Karena memang kebiasaan kita sering mengutarakan itu aja. Seperti orang Arab. Kalau Mas Din ke Mesir atau Pak Gatot ke Timur Tengah, mereka itu mudah banget bilang wallahi. Wallahi ma amaltu hada, wallahi lastu ana, wallahi. Sering kayak gitu. Nah, itu kan artinya demi Allah kan. Nah, sebenarnya sumpah-sumpah kayak gitu biasanya mereka gunakan hanya untuk memperkuat argumen saja. Meyakinkan saja, tidak untuk maksud tertentu gitu yang sampai melanggar atau apa dan lain sebagainya. Dan itu di dalam Islam itu namanya sumpah lugawi, dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran juga bahwasanya sumpah yang semacam itu hanya sekedar bahasa saja, itu tidak kena kafarat lah. Jadi kita tidak perlu membayar kafarat. Nah jadi dalam konteks ini tentu kita harus tahu nih sumpah pejabat tadi itu bentuknya seperti apa. Makanya kita harus teliti bentuk-bentuk sumpah itu kayak gimana. Kita sering juga kan kita bilang demi Tuhan gitu, saya nggak ini dan lain sebagainya. Nah biasanya hal-hal semacam itu dia termasuknya sumpah
yang tidak ketika dilanggar dia tidak dihitung sebagai dosa atau dia tidak dihitung kafarat. Tapi memang kebiasaan kita sebagai umat muslim untuk menyebut asma Allah aja gitu. Daripada kita menyebut kata-kata lain yang kurang pantas, yang mending kita bilang wallahi atau apa dan lain sebagainya. Gitu sih Mas Din yang pertama. Sebenarnya Mas Din sering nggak ada di dalam kondisi kayak ya tadi mendorong Anda untuk bersumpah gitu? Ada nggak? Ada. Iya kan? Biasa dalam sehari-hari Sumpah lah. Nah, iya. nah dalam keseharian kayak gitu tuh Pak Gatot. Sumpah lah. Nah itu kan Iya, termasuk sumpah. hal-hal yang kayak ya kebiasaan aja gitu. Konfirmasi. Tapi lagi-lagi memang para ulama mengingatkan kita agar jangan sering bermain-main dengan kata-kata Allah. Ya udah sebenarnya Pak Gatot kalau kita berbicara tentang kejujuran, jujur ya jujur aja gitu. Orang yang dasarnya memang pembohong atau pendusta, mau dia sumpah Al-Qur'an, mau dia sumpah pocong, mau dia sumpah kuntilanak, sumpah apalah, ya tetap bohong gitu loh Pak Gatot. Makanya sebenarnya tidak ada pengaruh sama sekali dengan simbol Al-Qur'an atau apa. Karena perlu kita perbaiki nih persepsi yang ada. Masa sudah atas nama kitab suci ini gitu. Bukan kitab suci yang salah. Nah, tapi orangnya pribadinya itu yang salah, akhlaknya orang gitu. Itu sih. Sumpah yang pertama adalah sumpah lughawi, di mana sumpah yang memang biasa kita gunakan tapi dia tidak dihitung berdosa. Dan ini termasuknya sederhana saja kayak kita sedang nongkrong kemudian tiba-tiba kayak gitu. Kalau yang dikatakan Pak Gatot tadi itu tentang pejabat, itu masuknya itu adalah sumpah yang memang dia kalau dilanggar mendapatkan kafarat. Bagaimana dia? Dia itu harus memberi makan kalau nggak salah 10 orang fakir miskin. Ada di dalam Al-Qur'an dijelaskan juga bahwa orang yang bersumpah atas nama Tuhan, kemudian atas dasar sesuatu, atas kepentingan sesuatu, ketika dia dilanggar, maka dia wajib membayar kafarat. Dan tentu dia akan berdosa. Jadi tidak berarti ketika dia membayar kafarat dosanya hilang, enggak. Ya memang itu untuk untuk sebagai membayar sumpahnya itu. Kalau tidak mampu dia berpuasa, maka dia wajib kalau dia tidak mampu membayar kafarat memberi makan orang miskin, dia wajib untuk berpuasa selama 3 hari meskipun tidak berturut-turut. Nah, Kayak gitu. Bagaimana dalam Islam menanggapi tentang sumpah pocong? Nah, apakah di zaman Nabi itu ada namanya sumpah-sumpah semacam itu? Apalagi seperti sumpah pocong. Tapi nanti dulu. Padahal tadi udah saya mau jawab tadi Pak, langsung nanti dulu nih. Nah, Siap. Aman. Makasih Mas Din. Kopi padahal mau habis. Iya ini. udah. Mau lagi? Iya, aman. Ya, Mas Din tadi menutup obrolan yang di awal tadi itu sangat menarik sih tentang sumpah pocong gitu kan. Dan terus baru tahu juga katanya ada juga yang sumpah pocong. Terus kalau dilanggar ada pocongnya juga muncul gitu kan. Ya sebenarnya kalau mau ketemu pocong ya nggak usah sumpah pocong juga bisa ketemu gitu kan. Artinya apa? Benar-benar saya belum meresearch atau belum meneliti terlalu mendalam ya. Bagaimana efek atau dampak dari kalau orang sumpah-sumpah semacam itu. Tetapi memang kalau sumpah-sumpah sekelas itu di dalam Islam ada namanya mubahalah memang. Mubahalah itu memang konsep sumpah yang amat sangat sakral lah. Artinya amat sangat sakral. Dia itu dilakukan dalam memang hal-hal yang paling sangat serius gitu. Makanya orang sekarang itu lumayan mudah ya untuk ayolah saya berani lo mubahalah gitu. Karena sebenarnya ulama-ulama kita mengajarkan kalau hal-hal itu masih bisa dibicarakan, kita bisa percaya sama percaya dan lain sebagainya. Tidak perlulah sampai sumpah-sumpah semacam itu. Kenapa? Karena hal-hal semacam itu memang dilakukan ataupun ditunaikan hanya untuk perkara-perkara yang memang dalam tanda kutip sesakral itu gitu. Kayak gitu sih Pak Gatot. Makanya sumpah-sumpah yang semacam itu menurut Pak Gatot kayak mubahalah atau itu orang itu ngapain sih ngelakuin itu, Pak? Iya. Kan agak ini juga kan itu kan. Ya mungkin ya kalau ini pandangan pribadi saya. Siap. Mungkin kalau dia mati dengan tren sosial sekarang, kondisi sekarang ini lebih kepada mencari validasi aja. Jadi mereka dianggap supaya oh ya, gue ini nggak bohong gitu. Kalau nggak percaya, ayo kita sumpah pocong gitu. Karena mereka juga orang itu juga yakin, paling nggak ada dampaknya apa-apa gitu kan. Dari situ mungkin ya ingin sebagai pembuktian aja bahwa pembuktian untuk bahwa gue nih berbohong, tapi gue juga berani melakukan itu dengan menutup kebohongan dengan ayo kita sumpah gitu loh.
Nah, padahal kalau namanya kita nggak perlu sumpah kalau memang kita memang jujur ya, dari punya kita kejujuran dari dalam diri kita gitu. Makanya ya kalau misalkan nih Pak Ustadz, kalau kita belajar dalam sedikit ke belakang ya, belajar sejarah tuh, kayak misalkan zaman Nabi Yusuf ya. Siap. Bagaimana ketika saudara-saudaranya itu kemudian mencelakakan Yusuf ke dalam sumur ya, kemudian pulang mengatakan kepada ayahnya Nabi Yakub ya, bahwa Yusuf diterkam serigala. Kemudian mereka bersumpah bahwa itulah yang terjadi. Ini kan sebenarnya suatu pembelajaran juga, bahwa disitulah ada bagaimana manusia berani bersumpah atas kebohongannya. Nah, mungkin kita bisa belajar dari situlah, dari sejarah itu. Dan memang konsekuensinya mungkin kalau tidak ada konsekuensi langsung dalam kehidupan dia, tapi kan konsekuensi terhadap nanti urusan di akhirat nanti ya. Dan memang mungkin dampaknya kepada bapaknya yang dibohongi ya, bahwa bapaknya kalau dibohongi kemudian akhirnya jadi jatuh sakit kan, memikirkan anaknya. Jadi mungkin seperti itu. Iya, berarti yang saya pahami dari penjelasan Pak Gatot tadi itu Mas Din, sebenarnya bukan tentang bukan tentang isunya seperti apa, tapi lebih tentang bagaimana kejujuran kan. Dan ya sorry to say lah, sekarang masalah kejujuran ini memang agak payah juga di zaman sekarang. Gimana Pak Bukhari, ya kan? Betul. Bahkan sekelas media, nggak Bukhari dari media itu, kejujuran itu harus benar-benar dijunjung tinggi. Tetapi dalam tanda kutip tidak jarang juga orang yang menjual kejujurannya kan. Jadi sebenarnya poin kita di situ sebenarnya terkait sumpah ini. Sumpah ini untuk memvalidasi atau untuk menguatkan argumen kita. Tetapi sebenarnya kita tidak butuh sumpah apabila kita menanamkan dalam diri kita itu kejujuran, Pak. Karena itu salah satu menjadi signaturenya Rasulullah SAW, Nabi kita, bahwa dia itu memiliki sifat siddiq. Siddiq itu adalah bisa dipercaya gitu kan. Siddiq itu artinya adalah orang yang terpercaya. Dan bahkan sahabat pertama, maksudnya sahabat yang paling senior di sisi Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar, digelarkan Siddiq. Ini sebenarnya seolah-olah menjadi apa ya? Menjadi simbol bahwa Islam itu, murni Islam itu adalah menjunjung tinggi kejujuran itu sendiri gitu. Dapat dipercaya atau tidaknya. Nabinya, bahkan sahabatnya itu mereka berjalan atas dasar kepercayaan. Kayak gitu loh. Apalagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad gitu. Maka tentu yang coba kita utamakan di sini bukan bentuk sumpahnya kayak gimana, tetapi bagaimana kita berlaku supaya bisa menjadi orang yang jujur aja gitu loh Pak Gatot. Dalam hal semacam itu kayak gitu. Berarti zaman Nabi anehnya juga kadang-kadang orang yang mubahala itu orang-orang yang ngerti agama. Nah itu gimana Ustaz tuh? Ya tadi, kalau husnuzon kita, ya mereka itu dalam bentuk validasi dan untuk memperkuat argumennya gitu. Syukur-syukur apa yang mereka sumpahkan itu memang benar-benar hal yang benar gitu untuk mereka pertahankan. Ya lagi-lagi kan, itu kalau kita di sini tidak ada hak untuk menilai apakah itu untuk viral kah atau apa tidak. Tetapi agak-agaknya kalau kita perlu sumpah sampai sumpah mubahala, husnuzon kita memang perkara itu harus diseriuskan seserius itu. Gitu. Tapi kalau memang bisa kita bicarakan dan bisa kita pertimbangkan dan pertahankan argumen kita, maka dengan menghindari hal-hal semacam itu jauh lebih baik sih sebenarnya Pak. Lagi-lagi ya Pak Gatot, perkara agama ini jangan kita lihat orangnya siapa. Mau dia ulama, mau dia bukan ulama, agama itu bukan tentang personal seseorang, tapi agama itu tentang ajaran yang murni gitu Pak Gatot. Nah kita harus bisa pisahkan antara amalan seseorang dan diri orang tersebut. Kayak gitu loh. Ketika ada umat muslim, let's say dia itu ulama, tetapi memang perangai atau perilakunya menyimpang, bukan agamanya yang salah dong. Tetapi pribadinya sebenarnya itu bias yang sekarang itu jarang kita bisa pisahkan gitu loh Pak Gatot. Jadi memang penting lah untuk kita isu ini menjadi refleksi bagi kita bahwa ini sebenarnya yang terjadi bukan sumpah-sumpahan sih, tapi lebih kepada krisis kejujuran yang ada di zaman sekarang. Gitu Mas Din, gimana Mas Din? Mas Din sumpah. Zaman Nabi itu nggak ada yang namanya sumpah. Zaman sahabat itu juga nggak ada. Ada, mereka sumpah atas nama Allah. Wallahi katanya kayak gitu. Jadi nggak ada kayak sumpah pocong. Mubahala ada. Tapi tadi dalam konteks tadi hal-hal yang sakral, hal-hal yang penting dan lain sebagainya. Kalau sumpah pocong nggak ada.
Mungkin Nggak ada tempat lah. jin kali. Di ini doang. Di sana maksudnya. Oh di sana jin di Arab kayak gitu Mas Din. Di Jadi Indonesia doang yang ada. ya itu bentuk apalagi sumpah dengan Al-Qur'an ya. Iya. Iya. Tidak ada di dalam kisah yang pernah kita baca juga di zaman Nabi itu atau di dalam konteks ajaran Islam yang memang sumpah di atas Al-Qur'an atau kepalanya ditaruh Al-Qur'an tidak ada. Tapi paling memang biasanya di dalam ketika berkecamuk perang dan lain sebagainya, Al-Qur'an itu digunakan sebagai simbol perdamaian gitu untuk tidak untuk tidak menumpahkan darah dan lain sebagainya. Biasa kayak gitu sih Iya, sebenarnya. Kayak gitu, Pak. Mas Din pernah bersumpah sesuatu kah? Kayaknya pernah sama pacarnya. Nah, udah sumpah jenis kenapa saya apa tanya tuh? kayak gitu Pak Gatot? Karena kalau kita pernah bersumpah dan sumpah kita itu misalkan bentuk sumpahnya, saya bersumpah untuk tidak lagi melakukan maksiat ini, tapi saya akan ganti dengan kewajiban-kewajiban ini. Kalau bunyi bentuk sumpah kita kayak gitu Pak Gatot, Sumpah kebaikan. kalau kita langgar, kita harus bayar kafarat. Sumpah kebaikan nggak apa-apa. Jadi ada tingkatannya tuh. Ada sumpah misalkan minum makan kan mubah. Iya. Ketika kita bilang saya bersumpah tidak akan pernah minum atau makan itu lagi. Tapi kalau once kita makan, itu boleh saja, itu tidak sampai kena kafarat. Nah, kemudian ada juga sumpah yang lain. Nah, nanti coba kita akan bahas. Kayak gitu sih. Iya. Ada tingkatannya sebenarnya. Ada tingkatannya. Begitu. Berarti kalau untuk sumpah kebaikan itu nggak bermasalah Ustaz ya. Karena saya nih bersumpah kantin larit, saya bersumpah naik haji. Itu nggak masalah Ustaz ya. Iya. Jadi gini, ya tapi kalau sudah laris dan sudah terkumpul, kalau Anda nggak berhaji salah Anda gitu kan. Nah soalnya tadi kan tadi kita wajib, ada yang sunnah, ada juga yang mubah, ada yang sunnah. Iya. Jadi yang sunnah kayak gini Pak Gatot, misalkan sholat tahajud sunnah nih, kita bilang, saya bersumpah kalau saya tidak kalau saya sembuh nih, saya akan tetap rajin tahajud dan lain sebagainya gitu. Kalau kita melakukan sumpah kita itu sunnah hukumnya. Tapi kalau kita tinggalkan, maka dia itu tidak mendapatkan apa-apa. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau kita tinggalkan maka wajib juga kita kafarat. Ada juga sumpah yang haram. Yang haram artinya kita bersumpah untuk melakukan keburukan. Misalkan kalau laku lah ini, saya bermaksiat lah saya ini kata Mas Din kan. Saya pergi beli ini yang haram-haram gitu kan. Nah itu wajib haram untuk kita lakukan. Artinya wajib kita tinggalkan gitu. Kayak gitu sih. Tapi sebenarnya tadi itu menarik juga mubahalah harusnya kita garis bawahi juga. Karena tadi poinnya agak saya lupakan bahwa tadi katanya sering dilakukan oleh pemuka-pemuka agama dan lain sebagainya. Lagi-lagi yang ingin saya garis bawahi di sini, jangan lihat pemuka agamanya. Tetapi yang kita perhatikan di sini adalah fungsi dari mubahalah itu sendiri. Pada tradisi pada zaman Nabi, sahabat dan ulama salafus saleh, mubahalah itu dilakukan apa sih? Ketika memang ada perdebatan tentang akidah yang memang dia itu tidak bisa diselesaikan dengan berdialog, dengan berdebat, maka perlu bersumpah di situ. Ya silakan bermubahalah. Jalan terakhir udah itu. Jalan terakhir Pak. Kalau masih bisa berkomunikasi, masih bisa berdialog, dan atau memang itu let's say tidak terlalu parah lah, tidak menyangkut akidah dan lain sebagainya, ya sudah sih gitu kan. Kayak gitu sih. Sebenarnya juga di dalam Islam yang ditekankan sekali lagi terkait poin sumpah itu, ternyata ya jangan mudah bersumpah kalau memang kita merasa tidak sanggup melakukannya. Kayak tadi yang Mas Din bilang, kalau ini laku semua atau apa saya berhaji. Benar Mas Din. Maka benar aja kan kata orang, jangan pernah berbuat janji atau bersumpah pada saat kita senang. Jangan pernah memutuskan sesuatu pada saat kita marah. Kan gitu kan? Karena tadi kalau kita euforianya kena nih, wih saya ini laku banyak, wih kalau ini semua nih saya haji langsung gitu. Dan nggak mungkin itu. Ini warungnya Mbak Era bukan Mbak. Nah agak lupa. Itu juga bahaya. Kalimat nazar nggak Ustaz itu? Nah itu dia, ada sumpah dan ada nazar gitu kan. Nah itu termasuk nazar jatuhnya gitu. Nazar tuh. Jadi kalau ada wallahi-nya demi Tuhan dan lain sebagainya itu masuk sumpah. Tapi kalau kita bernazar beda lagi. Kalau nazar tidak mampu kita tunaikan sama juga Pak. Kita harus berbaik kafarat atau berpuasa. Kayak gitu. Pokoknya kita harus berhati-hati. Wih, menarik nih Pak Bukhari nih. Besok udah jadi ustadz di sini. Nazar tuh, nazar Mas Din namanya. Tapi berdosa nggak Ustaz kalau semacam nazar itu misalnya kayak biasa kan ada orang tuh, apalagi kita zaman dulu kalau saya naik kelas saya berpuasa 3 hari tapi nggak kita lakuin. Puas gitu. dosa. Dosa ya? Harus puasa. Nah, itu nazar.
Makanya berhati-hati nazar. Dan ketika kita nazar, Pak, disarankan oleh ulama untuk benar-benar kita tahu batasan kita. Jangan sampai Mas Din bilang, kalau bisa nih saya nikah tahun ini Pak Gatot, saya puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, 1 bulan aja kemarin lemas nih. Apalagi ini berturut-turut, Mas Din. Maksud saya, ketika kita bernazar harus kita tahu juga batas kemampuan kita apa gitu. Tahu diri lagi. Tahu diri, misalkan gini, kalau saya nikah Pak Gatot, saya botak kata Mas Din kan. Jangan. Malah botak nggak takut. Nah, kayak gitu. Termasuk sombong juga kalau gitu, Tan. Nah, yang mana ini? Itu yang misalnya bisa puasa 2 bulan. Iya, karena menganggap dirinya. Tapi kalau itu terucap, Pak, dan dengan serius, itu harus ditunaikan loh. Dan berturut-turut, Mas Din. Bayangkan ente berturut-turut. Nggak boleh dibilang batal 1, ulang lagi dari awal. Sebenarnya itu bukan sombong. Kalau nilai saya itu lebih kepada memotivasi diri. Jadi kalau saya berhasil ini, saya ya. gitu. Jadi memotivasi aja. Betul. Jadi ya, dan ini juga bonus lah gitu ya. Dan kalau bisa bernazar jangan terlalu spesifik. Nanti berat. Misalkan saya bernazar kalau bisa ini saya akan puasa selama 3 hari berturut-turut dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, jangan terlalu spesifik. Bernazar saya puasa 3 hari. Nanti bisa kita cicil bulan ini sekali, bulan depan sekali. Tapi kalau terucap berturut-turut, nah itu nanti agak kita payah kayak gitu, Pak. Kayak gitu maksudnya. Nazarnya puasa Daud aja. Nah, puasa Daud. Tahu puasa Daud, Mas Din? Tahu. Gimana? Itu kayak kita puasa misalnya hari Senin, nanti hari Rabu, kayak gitu ya. Iya, jadi dia itu kan. apa? Puasa hari ini, ya. besoknya ini. Gitu. Pernah coba puasa Daud, Mas Din? Kemarin hampir coba. Berarti belum ya? Berarti belum dong. Tapi niatnya udah bagus. Belum bagus. Dan di dalam Islam kan gitu Pak Gatot. Baru berniat saja Mas Din, baru berniat sudah dihitung pahala. Apalagi kalau dilakukan double pahalanya. Beda dengan Pak Ustaz, saya baru niat mau utang ini udah dicatat sama diri. Nah, mau ngopi udah dicatat. Beda dalam Islam Pak Gatot. Kalau di dalam Islam kita niat buruk itu belum dicatat. Mas Din kan ini mau ngutang jangan dicatat dulu. Dalam Islam kayak gitu. Kalau niat buruk belum dicatat, Pak. Kalau kita tidak jadi melakukan niat buruk itu malah dapat pahala. Tapi kalau kita jadi mendapat dosa. Itu dalam Islam. Itu menariknya Islam kayak gitu. Nah, jadi apapun niat Mas Din apa dan lain sebagainya mau puasa Daud, alhamdulillah lah kita syukur gitu kan. Saya bernazar Ustaz, kalau saya umroh saya botak. Oh gitu. Bagus ya. Bagus. Karena sama Pak, saya pernah bernazar ketika saya umroh, saya tahun 2018, saya itu tidak mau botak. Umroh pertama padahal itu dari Mesir. Setelah saya tahallul 3 helai itu saya lari ke Ka'bah. Di depan Ka'bah saya bilang, ya Allah, kalau saya haji, saya pasti botak. Saya akan mengundulkan kepala saya gitu. Nah, terjadilah saya haji tahun 2022, Pak Bukhari. Berangkatlah saya haji, prosesinya sudah, kemudian lempar jamarat, udah harus botak di situ. Dan saya berjanjinya spesifik pada saat itu. Pokoknya setelah saya lempar jamarat botak saya bilang. Di situ lah, aduh ini spesifik. Akhirnya ada teman saya tuh, bawa ini nggak bawa alat cukur enggak, dia cuman bawa gunting kecil sama ini pencukur kerokan. Karena saya memang spesifik, saya bilang tawakal, botakkan saya gitu. Oh dia gunting, kemudian itu innalillah sakitnya itu. Terus sakit Ustaz. Ya menurut ente apa? Ya sakit lah pasti. Rambut masih di sini kayak gitu. Nah, jadi gitulah. Pokoknya tentang apa? Tentang sumpah. Kayak gitu Pak Gatot, tentang sumpah nazar itu harus kita hati-hati betul. Jangan sampai itu menjerumuskan kita kepada perkara yang dosa atau membawa kita bahkan kecelakaan gitu. Sumpah, konteksnya sumpah itu hanya untuk memvalidasi atau untuk menguatkan argumen kebenaran kita. Tapi selama itu bisa didialogkan, selama itu bisa kita bicarakan, maka sebaiknya kita junjung tinggi kejujuran. Karena itu intinya sih sebenarnya. Kayak gitu, dan kita saling percaya satu sama. Kayak gitu sih. Semoga inilah Mas Din bisa umroh. Amin. Itu doa dia, bukan sumpah. Mas Din tadi makan ini ya? Sumpah.